Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riris Putri Kirani dengan nomor pokok mahasiswa 223507077, kelompok 5, mata kuliah Sistem Perwakilan Politik, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Gunawan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir penyampaian hasil observasi bersama anggota legislatif mata kuliah Sistem Perwakilan Politik. Indonesia sebagai negara demokrasi pasti di dalamnya memiliki lembaga legislatif atau lembaga perwakilan untuk menjaga stabilitas demokrasi. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga yang mampu mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia yang beragam serta kompleks. Lembaga legislatif atau lembaga perwakilan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, secara individu, orang yang menjadi perwakilan rakyat merupakan orang yang akan menyampaikan aspirasi juga keinginan dari masyarakat atau konstituen. Secara kelembagaan, lembaga legislatif memiliki fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Untuk mengetahui bagaimana seorang anggota legislatif atau seorang perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas serta fungsinya, saya dan rekan-rekan melakukan wawancara dengan Bapak Cahyawan Dawa yang merupakan salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan bersama rekan-rekan kepada narasumber kami. Yang pertama itu, bagaimana awal mula narasumber terjun ke dunia politik terkhusus di lembaga legislatif. Narasumber menuturkan bahwa latar belakang orang tua yang berkecimpung di dunia politik membuatnya tertarik untuk terjun ke dunia politik. Narasumber juga mengatakan bahwa beliau ingin merubah stigma negatif masyarakat terhadap anggota DPR. Kemudian narasumber tergabung ke Partai Nasional Demokrasi karena merasa ada kesamaan ideologi. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tugas anggota legislatif untuk menampung aspirasi. Saya menanyakan bagaimana proses penampungan aspirasi dengan keberagaman yang ada di masyarakat. Narasumber menuturkan bahwa penampungan aspirasi dilakukan melalui reses. Juga narasumber menerima aspirasi ataupun keluhan secara personal melalui sosial media atau kontak pribadi. Kemudian saya juga menanyakan perihal reses dan intensitas pertemuan antara narasumber dengan para konstituen. Menurut keterangan dari narasumber, reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember, yang biayanya ditanggung oleh APBD. Reses ini bisa dilaksanakan atas inisiatif narasumber sebagai anggota dewan ataupun inisiatif dari konstituen. Bentuk kegiatan saat reses biasanya adalah laporan kerja, dengar pendapat, dialog, dan penampungan aspirasi. Reses ini biasanya diwakili oleh DPC atau DPRT partai, yang kemudian hasil resesnya akan dilakukan artikulasi juga agregasi yang akan dimuat di dalam pokok pikiran yang akan dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Sebagai anggota DPR, tentu banyak menerima isu yang dikait-kaitkan dengan partai politik. Misalnya, anggota DPR lebih mementingkan partainya, atau anggota DPR lebih mendengar partainya saat pengambilan kebijakan. Kami meminta tanggapan dari narasumber tentang isu tersebut. Dan menurut narasumber, setiap anggota DPR merupakan fraksi dari setiap partai. Artinya, anggota DPR juga merupakan perwakilan atau representasi partai. Dan narasumber mengakui bahwa keputusan partai juga menjadi hal penting dalam pengambilan kebijakan. Kelompok kami juga meminta tanggapan dari narasumber perihal aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi. Dan menurut narasumber, aksi demonstrasi merupakan hal yang sah saja dilakukan oleh mahasiswa. Namun memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan aksi demonstrasi, yaitu etika dan penyampaian orasi yang berintelektual. Selain isu-isu tadi, kami juga meminta tanggapan ataupun usulan dari narasumber untuk upaya peningkatan standar pendidikan di Kota Tasikmalaya. Dan menurut narasumber, pendidikan harus dilakukan di banyak sektor, tidak hanya sektor formal saja, ataupun tidak hanya akademis saja, tapi akhlak dan juga spiritual.
Kelompok kami menggunakan teori jenis perwakilan Hannah-Pitkin yang membagi perwakilan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah delegate. Jenis perwakilan ini adalah para wakil benar-benar bertindak sesuai dengan keinginan konstituen. Dan yang kedua adalah trustee, di mana para wakil bertindak atas nama konstituen setelah memahami permasalahan atau keinginan konstituen. Artinya ada artikulasi terlebih dahulu dan agregasi terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah politiko, di mana politiko adalah keadaan antara delegate dan trustee. Narasumber. Kami menggunakan teori Hannah-Pitkin untuk menganalisis jenis perwakilan apa yang digunakan oleh narasumber kami. Dan menurut analisis kelompok kami, narasumber menggunakan model politiko karena narasumber tidak sepenuhnya menggunakan delegate ataupun trustee. Terkadang dalam menampung aspirasi konstituen, narasumber melakukan artikulasi dan agregasi yang kemudian dimuat ke dalam pokok pikiran. Karena menurut keterangan dari narasumber, tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke pokok pikiran karena ada mekanisme yang harus diikuti. Namun, dalam beberapa keadaan, narasumber bertindak sesuai dengan keinginan atau aspirasi yang disampaikan oleh konstituen tanpa adanya agregasi terlebih dahulu. Sehingga, menurut analisis kelompok kami, jenis perwakilan yang digunakan oleh narasumber kami adalah politiko, yaitu keadaan antara delegate dan trustee. Selain menggunakan teori jenis perwakilan Hannah-Pitkin, kelompok kami juga menganalisis jenis perwakilan narasumber dengan teori mandat. Dan menurut analisis kelompok kami, narasumber juga memiliki jenis perwakilan yang sesuai dengan mandat representatif, yaitu wakil yang condong kepada lembaganya. Seperti keterangan narasumber pada wawancara bahwa selain representasi dari masyarakat atau konstituen, narasumber juga sebagai representasi partainya. Dan menurut narasumber, keputusan partai juga menjadi hal yang penting dalam pengambilan kebijakan.